Salam sehat dan sejahtera selalu. Kita kembali bertemu dalam mata kuliah lingkungan kesehatan global. Untuk sesi yang kedua ini kita akan diskusi mengenai analisis risiko dan komunikasi risiko kesehatan. Ya. Nah, materi ini saya kira hampir dari istilah mungkin hampir sama, sehingga semua bidang ilmu ada kata risiko, tapi khusus untuk metode atau diskusi kita kali ini itu hanya ada di kesehatan lingkungan, ya. Nah, kenapa demikian? Karena analisis risiko kesehatan lingkungan ini sangat terkait dengan bagaimana kita menilai sebuah hazard dulu, ya. Artinya hazard itu adalah potensi, ya. Jadi kalau kamusnya memang itu bahaya, tapi sebenarnya bukan bahaya, tapi potensi yang dimiliki oleh semua benda, semua zat yang itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Jadi itu hazard sebenarnya. Nah, dengan kita mengetahui atau mengidentifikasi hazard yang ada di lingkungan, sehingga kita bisa melakukan sebuah upaya yaitu namanya environmental risk assessment. Nah, environmental risk assessment ini itu nanti bisa lagi dikategorikan menjadi dua, yaitu human health dan satu lagi adalah ecological, ya. Nah, jadi dua hal ini yang merupakan cabang dari environmental risk analysis. Nah, konteks kita yang pertama ini kita akan membahas khusus untuk yang human health, ya. Nah, jadi human health risk assessment ini adalah sebuah upaya untuk mengkuantifikasi risiko, ya, terhadap gangguan kesehatan dari sebuah pajanan atau exposure, ya, polutan yang ada di lingkungan. Nah, apa yang harus digarisbawahi di sini, ya, yaitu adalah exposure yang berlangsung secara harian. Jadi daily intake. Nah, daily intake ini yang akan memberikan sebuah risiko, karena risiko itu tidak bisa dihilangkan, tapi risiko itu bisa di manajemen, ya. Di manajemen itu artinya bisa dikurangi, ya, atau bisa dialihkan, tapi dalam konteks ini kita tidak bisa menghilangkan, ya. Nah, itu risk assessment, ya. Nah, kemudian kenapa kita belajar risk assessment? Karena dengan kita belajar risk assessment ini berarti kita selangkah, bahkan bisa 2-3 langkah lebih maju, gitu. Jadi dalam teori preventif, ya, maka dengan mengetahui risiko tadi kita bisa mengantisipasi. Nah, bagaimana mengantisipasi ini? Itulah berarti bisa selangkah, 2 langkah atau 3 langkah lebih maju, gitu, ya, sebelum terjadinya dampak kesehatan atau outcome, gitu, ya, disease. Nah, jadi itu. Nah, bagian apa saja yang perlu kita lakukan karakterisasi, ya. Jadi yang pertama itu prosesnya adalah jadi ada 4 langkah dalam risk assessment ini. Yang pertama adalah hazard identifikasi, kemudian ada dose response assessment, kemudian ada exposure assessment, dan yang terakhir adalah risk karakterisasi. Nah, jadi yang pertama inilah yang tadi saya sampaikan di awal, kita melakukan identifikasi terhadap bahaya yang ada di lingkungan, dan kemudian setelah kita ketahui apa sih hazardnya, ya, terutama memang kimia dalam hal ini. Nah, karena kimia kita tentukan lebih lanjut dose response. Nah, dose response ini kita bisa pakai literatur yang sudah ada terkait dose response, karena memang ilmu ini adalah merupakan sebuah kelanjutan dari tahapan uji toksikologi di laboratorium. Jadi kita bisa pakai langsung saja data dose response. Nah, kemudian dengan menggunakan dose response, kemudian kita mengetahui berapa konsentrasi dari hazard yang masuk ke dalam tubuh kita, terekspos atau mengekspos ke tubuh kita, dan kemudian berapa banyak dalam satu hari, ya, kita menerima pajanan tersebut, sehingga nanti kita bisa menghitung. Jadi exposure assessmentnya, jadi menghitung pajanannya. Nah, kemudian dengan menggunakan dosis respon yang standar, artinya kita punya 2, yaitu ada reference dose dan ada reference konsentrasi, baru kita bisa menghitung risk karakterisasi, ya. Nah, jadi ada beberapa tahapan, ya.
dalam hazard identifikasi ini, yaitu apa itu hazardnya, ya, kemudian apa risikonya gitu ya, kemudian terkait dengan environmental concern-nya sendiri itu seperti apa, ya, kemudian di mana kita mendapatkan itu, ya. Nah, ini yang penting. Jadi setelah identifikasi, sumbernya juga kita ketahui gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui hazard itu berada, kemudian bagaimana masuk ke tubuh kita, ya, dan nanti jalur pajanan utamanya itu lewat apa, ya, bisa lewat udara, artinya pernapasan, bisa lewat jalur makanan atau minuman, berarti lewat mulut, atau juga bisa lewat injeksi atau suntik, atau bisa juga lewat permukaan kulit, ya, atau absorb. Nah, kemudian bagaimana nanti kita melakukan hazard identifikasinya, tadi saya sudah sampaikan secara secara garis besarnya, ya. Jadi kita mencoba melakukan pencarian pada sumbernya, dan kemudian nanti kita bisa melakukan penelusuran terkait dengan sifat toksiknya, ya, sehingga nanti ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan dose respon dari hazard tersebut. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan dose responnya, kita bisa menghitung tentunya dengan pajanan harian, kemudian dengan berapa durasinya, ya, kemudian nanti kita dapatkan juga informasi terkait berat badan, dan kemudian kita gunakan sebuah formula sehingga kita bisa mendapatkan nilai intake, ya, atau chronic daily intake, ya, yang itu masukan harian yang bisa menggambarkan seberapa besar dosis yang masuk setiap hari. Dan kemudian pada akhirnya kita bisa melakukan risk karakterisasi dengan menghitung atau membagi hasil atau nilai daily intake tadi dengan reference dose atau reference konsentrasi. Nah, setelah kita mendapatkan risk karakterisasi dalam bentuk RQ, ya, risk quotient, itu nilainya lebih dari 1 kalau dia berisiko, atau sama dengan 1 berarti aman, atau kurang dari 1 sama dengan 1 itu berarti batas maksimal, ya, yang bisa masih dikatakan aman, tapi kalau kurang dari 1 otomatis dia belum berisiko, ya. Nah, sehingga langkah berikutnya adalah kita harus melakukan komunikasi. Nah, bagaimana melakukan komunikasi? Tentunya kita upayakan agar masyarakat atau populasi itu jangan sampai dia memiliki risiko. Nah, sehingga apa yang kita lakukan? Bisa pertama adalah mengurangi asupan atau pajanan, ya, dan atau mengurangi dalam bentuk artian time of exposure-nya atau durasi, ya. Nah, itu yang mungkin nanti bisa kita komunikasikan ke masyarakat. Nah, sehingga risk management yang berikutnya yang bisa kita lakukan itu adalah mengevaluasi terkait dengan nilai dosis, ya, atau reference dose maupun reference konsentrasi. Nah, jadi langkah yang paling penting setelah risk karakterisasi adalah risk communication. Nah, dalam risk communication ini jangan lupa kita harus melibatkan berbagai stakeholder, ya, terkait pengambil kebijakan dalam hal pencemaran udara, dalam hal pencemaran air, dalam hal kontaminasi makanan, ya, karena otomatis kita tidak akan lepas dari itu, ya. Jadi bahan pangan yang aman, air yang aman, kemudian udara yang sehat. Nah, jadi stakeholder tersebut baik pemerintah maupun non government organization, ya, NGO atau LSM, itu juga perlu kita libatkan, ya. Oke, dan pada akhirnya didapat sebuah manajemen risiko yang itu bisa sampai pada melindungi masyarakat dengan menentukan batas maksimal atau maksimum level konsentrasi yang diperbolehkan, baik itu ada pada makanan atau ada pada minuman atau pada pangan ataupun yang ada di udara, ya. Jadi demikian untuk sesi 2 kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya.